Halo, perkenalkan nama saya Lusa Nikalika, saya dari Prodi Teknik Geofisika Angkatan 2023. NIM saya adalah 10 11 23 029. Saya memiliki hobi merajut dan juga membaca buku novel. Selain itu, saya memiliki kelebihan, yaitu kelebihan saya terorganisir dan tepat waktu. Saya memiliki sistem, saya memakai Google Calendar untuk melihat jadwal-jadwal apa saja yang saya lakukan untuk hari itu, dan juga to-do list apa saja, dan tugas-tugas apa saja yang saya lakukan. Kemudian saya juga cekatan dalam mengerjakan tugas, juga tegas dalam menghadapi orang. Saya memiliki sifat profesional juga, gitu. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman menjadi tutor Fisika Dasar 1 dan Kalkulus 1 pada semester 3 kemarin. Eh, Selain itu, saya juga memiliki kekurangan. Saya bisa melakukan multitasking, namun saat melakukan multitasking, saya tidak bisa diganggu-gugat atau harus berfokus pada tugas-tugas apa saja yang sedang saya lakukan. Kemudian alasan saya mengikuti seleksi untuk menjadi asisten praktikum fisika dasar 2 adalah saya ingin menambah pengalaman saya menjadi asisten praktikum. Selama ini saya hanya memiliki pengalaman menjadi tutor saja, tutor di kelas gitu. Saya ingin memiliki pengalaman mengajarkan praktikumnya, gitu, implementasinya, rumus-rumus yang selama ini kami pelajari di kelas, gitu. Kemudian target saya selama menjadi asisten praktikum 1 bulan ke depan itu, saya ingin meningkatkan keterampilan dalam membimbing dan mengajar mahasiswa selama praktikum sehingga bisa diimplementasikan ke bidang-bidang lain. Karena saya memiliki passion untuk mengajar. Selain itu, kontribusi saya selama menjadi asisten praktikum adalah saya bisa membantu mahasiswa dalam memahami materi praktikum dengan memberikan penjelasan yang jelas karena saya memiliki pengalaman menjadi tutor. Kemudian, saya juga bisa memastikan kelancaran pelaksanaan praktikum dengan mengatur alat dan bahan sebelum serta setelah sesi praktikum. Dan yang terakhir, membantu dalam pengecekan dan pemeliharaan alat laboratorium agar tetap dalam kondisi yang baik. Baik, kita akan lanjutkan ke modul yang akan saya presentasikan. Baik, modul yang akan saya jelaskan hari ini adalah daya efektif pada rangkaian RC. Prinsip kerja osiloskop yang akan kita gunakan pada modul kali ini adalah alat osiloskop yang menampilkan grafik untuk menunjukkan bagaimana sinyal pada rangkaian RC berubah terhadap waktu dan sumbu vertikalnya menyatakan tegangan dan sumbu horizontalnya menyatakan waktunya. Osiloskop atau alat osiloskop menghasilkan sinar elektron yang dibantulkan pada layar untuk menampilkan sinyal listrik. Fungsi dari osiloskop itu sendiri adalah untuk melihat karakteristik sinyal seperti frekuensi, amplitudo, dan fase serta dapat menganalisis kerusakan pada sirkuit elektronik. Ada pula tujuan dari praktikum kita. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama menghitung tegangan maksimum dan menghitung tegangan root mean square pada tegangan tertentu. Kedua, menghitung reaktansi kapasitif pada rangkaian RC. Dan yang terakhir, menghitung impedansi total pada rangkaian RC. Kemudian berikut adalah alat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada catu daya 1 buah, osiloskop digital 1 buah, multimeter, resistor 1 buah, kapasitor, kabel probe 7 buah, jepit buaya 2 buah, dan kabel osiloskop 2 buah. Prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Pertama, osiloskop disiapkan, semua peralatan disiapkan. Kemudian osiloskop dilakukan kalibrasi. Kalibrasi ini untuk menentukan atau memastikan osiloskop ini membaca data dengan benar dan akurat. Kemudian yang kedua, osiloskop disiapkan dengan 2 channel aktif. Yang ketiga, rangkaian resistor disusun dengan catu daya. Menghubungkan channel 1 untuk VR dan channel 2 untuk VS. Kemudian beri tegangan sumber VS RMS sebesar 2 volt. Kemudian sinyal keluaran dari osiloskop itu digambar dan tegangan VS pun dicatat. Dan tahap kelima, rangkaian RC disusun untuk menyambungkan dan menghubungkan channel 1 untuk VR dan channel 2 untuk VC. Beri tegangan sumber VSRMS 2 volt juga. Kemudian yang keenam, eh, ketika sinyal keluaran
sinyal pada osiloskop sudah keluar, maka akan digambar grafiknya dan tegangan VRP dan VCP. VCP pun dicatat. Nah, di sini adalah data-data yang kita ambil pada osiloskop. Namun yang saya beri tanda silang ini kita akan dapatkan ketika pengolahan data. Karena data-data yang saya beri silang ini hanya didapat menghitung data-data yang kita ambil. Contoh kita bisa melihat ini resistor besar resistor dan kapasitornya, kemudian nanti bisa kita hitung. Selain itu, selain data yang diambil di sini, kita juga menggambar grafik tegangan resistor sumber dan resistor tegangan rangkaian RC. Berikut persamaan yang digunakan. Persamaan ini untuk mendapatkan data-data yang tadi belum kita dapatkan ketika mencoba percobaan dengan osilator. Sehingga untuk mendapatkan VS max kita dapat menghitung VSP kemudian dibagi dua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.